Dulu bang, mau nanya dulu bang, mujizat Muhammad itu apa sih bang? Mujizat Nabi Muhammad mampu mengajarkan umatnya untuk membantah seluruh ajaran orang-orang kafir. Itu tidak mujizat bang, mujizat itu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu mujizat bang. Nabi-nabi ini dibuatkan bermujizat. Muhammad apa sih mujizatnya? Nabi-nabi palsu ketika datang bermujizat enggak? Yesus itu bang mengatakan Enggak, Nabi aku tanya dulu. Nabi-nabi palsu itu bermujizat enggak menurut Yesus? Nabi-nabi palsu itu tidak bermujizat. Kau lagi. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu melakukan tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kena kan? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Tabung gas dikasih ini. Tabung gas dikasih roh. Dia bisa bicara tanpa otak. Noten. Kalian seperti biawak yang menetas. Halo Oten. Halo. Kenapa nangis, Bang? Jumpa lagi kita. Masih di Layar leher dulu, itu. layar. Masih di leher itu. Layar dulu, layar Kalungnya gitu. masih di leher. Masih di leher kalung kutuk ini. Oh itu simbol kemenangan itu bos. Kemenangan iblis. Simbol kemenangan itu. Kemenangan iblis. Boh, kemenangan para orang Kristen yang percaya akan Yesus. Kalau percaya Yesus tidak disalibkan, Yesus itu. Itulah awal kemenangannya. Sekarang dia kalau mati, kalau semua orang Yahudi percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Apa ulangi sekali lagi bang, kurang jelas. Kalau semua orang Yahudi percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang ke tengah-tengah mereka, apakah Yesus disalib? Ya tetap disalib bang. Siapa yang mau menyalibnya? Siapa berani-berani menyalibnya? Siapa? Ya, karena itu sudah dibuatkan itu bang, akan terjadi itu jalan keselamatan itu bang. Siapa yang menyalibkan Yesus kalau semua orang percaya sama dia? Kan yang menyalib Yesus hanya orang yang tidak percaya sama Yesus yang menyalib Yesus.
Percayalah bang, maka kamu akan hidup bang. Kalau udah percaya kau di situ bang, disitulah kehidupanmu. Sekarang Jadinya Yesus lama itu nanti bang. Dia hilang. Yesus itu mengutuk orang-orang yang menyalib orang benar, dan penyalib orang-orang benar itu para nabi, kata Yesus, itu tidak akan lolos dari neraka. Itu kata Yesus. Terus kenapa justru Anda masuk surga? Percayanya abang kepada Yesus? Saya percaya dia adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Dia nabi, Percayanya. rasul. Oh, berarti percaya bahwa itu juru selamatmu juga bang? Itu juru selamat bagi Bani Israel. Yesus itu Bani hanya untuk Bani Israel, Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, saya bukan domba dan saya juga bukan Bani Israel. Kenapa saya harus percaya dia sebagai juru selamatku? Emang gue serigala apa? Makanya abang selalu ke Arab Saudi untuk ziarah. Nah, Arab Saudi itu kan ajaran yang sudah diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Kami kalau boleh bang ke Yerusalem, ke Israel, ke situlah kami yang artinya apa dulu kan? Kenapa ikut-ikutan sementara tidak ada polanya? Kalau ada uang bang, ke sana lah dulu kami kan, yang artinya jalan-jalan, apa melihat kuburan Yesus pada waktu itu kan? Itu momen yang bersejarah. Oh, kan? Tidak ada perintah Jadi Yesus. Alfa Omega itu hapuslah bang, karena kalau udah mengertinya abang kan udah diajarkan tadi kan. Alfa itu Omega. Alfa Omega itu kalau dipaksakan maknanya itu hanya untuk Tuhan saja. Dan kalau ada makhluk yang ingin juga Alfa Omega, berarti dia iblis. Karena yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Begitu. Ingin menyamai. Yang mana rupanya ingin menyamai? Yang di mana? Yang ada abang perhatikan itu, ada menyamai. Itu yang di kitab Wahyu. Itu yang mengaku akulah Alfa, akulah Omega, itu ingin menyamai Tuhan itu. Kitab Wahyu itu bang, itu pengilhaman itu, ilham itu yang artinya ilham, nubuat sama dia itu, nubuat. Artinya kalau ada yang mengaku, kalau ada makhluk mengaku aku Alfa dan Omega, sementara dia makhluk, maka itu adalah iblis, karena hanya iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Enggak, itu ya di Pulau Patmos itu lewat mimpi itu hadir pada Rasul Yohanes ya. Lewat mimpi itu pada waktu tidur dia melihat apa, ya lalu disampaikan kepada ya jemaatnya tadi, kaumnya tadi ya. Nah, seperti itu, Bang. Iya, ketika ada makhluk mengaku akulah awal, akulah akhir, berarti makhluk ini ingin menyamai Tuhan. Yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Kalau ingin menyamai itu, ya kami juga nggak setuju juga, Bang, nggak percaya juga itu. Contoh si Lucifer kan, kami nggak apa juga itu ke situ, karena itu udah diusir oleh Tuhan Allah juga itu kan, yang artinya udah berbuat salah dia gitu kan. Nah itulah yang ada di Pulau Patmos. Gitu. Itulah yang ada di Pulau Patmos. Itu adalah Lucifer. Lucifer. Iya, Lucifer yang di Pulau Patmos itu yang mengaku bintang timur itu siapa? Sekarang sejarahnya, Bang, historis yang kita pelajari kan, historis itu yang kita pelajari, artinya itu adalah yang diilhamkan kepada Rasul tadi. Gitu. Iya, bintang timur datang kepada penulis buku Wahyu. Bintang timur itu Lucifer. Wah, itu enggak bisa juga kita apa, Bang, yang artinya enggak ada data, Bang. Ada data. Wahyu 22:16. Wahyu 22 ayat 16. Kita coba, Bang, kita periksa dulu kan. Wahyu 22 ayat 16. Cek, dapat, Bang.
Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 2 ayat 16. Siapa itu bintang timur? Bintang timur yang dimaksud di sana adalah ini menggambarkan Yesus sebagai pembawa terang gitu. Ya. Benar bang. Itu artinya itu yang artinya itu menggambarkan Yesus sebagai pembawa terang. Bintang timur itu iblis, Lucifer, Helal bin Zakar, Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Yang mengaku bintang timur itu iblis, dan itulah yang Anda sembah hari ini. Makanya Anda menerima hadiah dari dia berupa salib. Anda percaya diri karena itu hadiah dari Lucifer. Kita perhatikan dulu konteksnya nih bang ya. Silakan. Apa yang menjadi melatar belakangi penulisan ini boleh juga kita periksa dulu ya. Silakan. Sebentar aja dapat itu langsung latar belakang penulisan kitab gitu. Silakan. Oke, ini udah ada di sini. Kitab Wahyu. Silakan. Ini menegaskan otoritas dengan menyatakan bahwa ia mengutus malaikatnya yang menyampaikan pesan kitab Wahyu kepada jemaat-jemaatnya. Ayat ini juga menegaskan identitas Kristus sebagai keturunan Raja Daud yang dijanjikan dan bintang timur yang gilang gemilang yang memberikan kepastian penggenapan janji Allah dan pajar keselamatan. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos sekitar lahir pada abad pertama, berkisar tahun 90 sampai 96 Masehi. Latar belakang penulisan adalah masa penganiayaan berat terhadap orang-orang Kristen dan kekaisaran Romawi. Kitab ini bertujuan untuk menghibur, menguatkan iman, serta memberikan pengharapan akan kemenangan akhir Kristus atas kejahatan. Itulah yang melatar belakangi bang, makanya lahir kitab Wahyu 22 ayat 16 itu bang. Yang artinya itu adalah merupakan penghiburan bagi jemaat yang ada di daerah Pulau Patmos pada waktu itu. Itu adalah pembuangan pada waktu itu, kalau sejarahnya ya, historisnya seperti itu ya. Bangsa Israel ada di dalam pembuangan gitu, seperti itu. Sehingga kepada Yohanes tadi ada yaitu wahyu, berupa wahyu yang diterima oleh Yohanes tadi. Itulah yang mau disampaikan berupa penghiburan kepada jemaat yang ada di Pulau Patmos tersebut. Seperti itu bang. Terima kasih. Abang, lanjut. Oke. Jadi dalam kehidupan orang Yahudi sebagai pelanjut tongkat estafet kenabian, pengajaran kenabian, mereka diajarkan di dalam kitab mereka bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah iblis. Di mana tertulis bang? Ada tertulis kan? Abang kan ngadang. Yesaya 14 nomor 12 sampai Yesaya nomor 14. 15. Kita coba lihat. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat berapa bang? 12 sampai 15. 12 sampai 15. Siap abangku. Iya. Di sini udah dapat kira-kira, yaitu ayat 12. Menubuatkan kejatuhan tragis bintang timur Lucifer, buka kurung Lucifer, dari kehidupan surgawi ke bumi. Menubuatkan kejatuhan tragis bintang timur Lucifer dari kemuliaan surgawi ke bumi. Itu pada ayat 12. Pada ayat 13 dan 14 menyoroti puncak kesombongan sosok tersebut yang berambisi meninggikan tahtanya di atas bintang Allah dan yang menyamai yang maha tinggi. Pada ayat ke-15 menggambarkan hukuman yang dikembalikan keadaan, bukannya ditinggikan. Sosok tersebut justru dicampur
dicampakkan Ferry, ke syukran. kedalaman Sheol atau dunia orang mati. Siapa yang keluar dari dunia orang mati? Yang disembah oleh orang Kristen, betul? Bukan yang disembah. Yang keluar dari kubur siapa? Sembahan Anda kan? Keluar dari dunia orang mati. Yang abang maksud Yesus, Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau itu bang, yang keluar dari liang kubur itulah juru selamat itu yang artinya hidup kembali Iya. daripada kita yang artinya Muhammad itu ya sampai sekarang mati, nggak ada hidup. Saya ulang lagi bang. Menurut dalil tadi, iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Iblis Betul? itu Lucifer benar seperti itu bang, dilemparkan. Sekarang dia dilemparkan kemana Lucifer? Ke bumi gitu. Oh, jangan ke bumi, ke dunia orang mati dong, ke alam kubur. Baca nomor 15-nya dong. Ayat 15 tadi, tengok ayat 15 ya. Silakan. Kita coba pada ayat 15. Oke. Silakan. Waduh. Kenapa ini yang satu ini tadi? Aduh. Yang di bawahnya apa ya? Oke, udah dapat kira-kira. 15. Sebaiknya ke dalam dunia orang Sebaliknya mati engkau diturunkan. Nah, siapa yang diturunkan ke dunia? Yang paling dalam di liang kubur. Yo, Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa? Tuhan atau iblis? Oh, Tuhan. Kalau memang berarti Tuhan Anda menuhankan iblis. Kalau memang yang terjadi di Yerusalem tadi yang artinya itu, kalau Yesus itu yang bangkit dari antara orang mati bang, itu benar-benarlah Tuhan bang. Loh, Yesus mengatakan yang keluar dari dunia orang mati itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 50, nomor 40. Nomor 40, Yesus mengatakan bahwa orang jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu untuk tanda untuk orang jahat. Bang Afida, barakallahu fiik. Kangen samamu. Iya. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:31. Yohanes 12 ayat 31. Oke, kita lihat dulu. Kau ini apa kabar? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Ayat ini menunjuk kepada kematian Yesus di kayu salib yang menandai kekalahan iblis, penguasa dunia ini, serta dimulianya keselamatan bagi umat manusia. Siapa penguasa dunia? Ayat itu bang, kematian Yesus itu di kayu salib itu menandakan kekalahan iblis atau penguasa dunia ini. Contoh Raja Herodes, Raja Herodes penguasa dunia. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya penyaliban itu? Bang, jangan kau salah tafsir om, jangan salah tafsir. Tunggu, yang penguasa dunia ini siapa? Bukan yang dimaksud Yesus itu. Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus?
penguasa dunia itu contoh ya memang yang ya Raja Herodes pun termasuk penguasa dunia pada waktu itu. Dan si Lucifer yang tadi pun kau bilang tadi itu termasuk udah penguasa dunia. Penguasa Yang dunia. artinya- Berarti iblis adalah penguasa dunia, betul? Jadi itu yang kematian Yesus tadi itulah yang artinya kekalahan iblis kan gitu. Dan keselamatan iblis bagi yang umat mau manusia. menyalib Yesus itu iblis. Kenapa jadi kekalahan iblis? Yang mau menyalib Karena- Yesus iblis. Berhasil nggak? Kan bangkit Berhasil. dia, Bang. Bangkit dia. Yang bangkit inilah yang disebut iblis penguasa dunia. Waduh, salah kau, Bang. Salah Kok tafsir Om. pula? Anda yang salah tafsir karena Adanya itu yang artinya anda ketika dia terlanjur. bangkit dia kembali menjumpai rasulnya, Aduh. murid-muridnya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12 dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yohanes Keluar 12 dari ayat dunia berapa? orang mati. 12 yang 31 Yohanes itu. 12:31. Artinya di sana jangkauan daripada Yesus tadi udah sangat meluas dia bukan hanya tinggal di Yerusalem lagi ketika dia sudah bangkit. Di Indonesia pun udah bisa datang dia. Itulah yang artinya bisa dia kalahkan maut tadi. Seperti itu, Bang. Oh, jadi Dan kau salah tafsir, ujung-ujungnya kamu pilih setan. sekarang Setan begini, namanya, Bang. Sekarang begini. Yang menciptakan kematian dan kehidupan itu siapa? Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau yang menciptakan kehidupan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan. itu ya pada waktu Terus dia kenapa Yesus menciptakan mati manusia. kalau dia Tuhan? Kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Itu pertanyaan anak-anak itu, Bang. Yalah. Tuhan itu maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mati. Terus kenapa Tuhan Anda mati? Ya baca dulu di kitab Kejadian, Bang. Di kitab Kejadian 1 ayat 1. Sahabat Scorpion. Apa? Bisa? Apa tuh? Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya bumi berbentuk, Kejadian 1. belum berbentuk dan kosong. Lanjut. Ya. Terus Ruah Elohim Roh Allah. melayang-layang di atas Roh Allah. permukaan samudra. Melayang-layang. Angin. Roh Allah melayang-layang di atas Ya. permukaan. Angin Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya itu roh ya, ruah itu dalam Ruah bahasa itu apanya artinya kan? angin. Anginnya pun beda itu, Bang, bukan angin sepoi-sepoi itu, Bang. roh Allah. Ruh Allah itu angin Allah artinya angin ciptaan Allah. Kenapa rupanya? Dan roh inilah yang berinkarnasi Alamak. kepada Yesus Kristus, Bang. Kenapa ajaran nabi-nabi ada ajaran inkarnasinya? Ya, sama orang abang nggak ada, sama kami ada. Sama ajaran arah samawi, orang-orang yang mengajarkan Orang ajaran Arab tidak samawi ada, sama kami itu enggak ada. ada. Iya, Kristen kan dari agama pagan memang. Agama Kristen apa? ini kan agama paganisme, Kristen itu. Siapa bilang? Lah, itu faktanya Kristen menyembah makhluk. Tuhannya ada 3. Gimana enggak pagan? Satu. Siapa? Yang satu itu siapa Tuhan Anda? Kan roh Allah tadi yang melayang-layang tadi di Kejadian 1 tadi. Kenapa lah, Anda yang menyembah berinkarnasi di dalam diri Yesus. Kenapa angin Tuhan situ. Anda katakan Tuhan? Disitulah orang abang ketipu. Yang tertipu Anda. Kehadiran itu. Ketipu orang abang. Biasa. Anda yang tertipu. Kami nggak ketipu. Nah, sekarang di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah ruah?
Aku adalah roh. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di kitab apa itu? Kitab Enggak ada. Anda yang tertipu, bukan saya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah roh. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman. Anda yang menipu diri Anda. Sekolah teologi tapi ya cuma nipu-nipu doang. Bukan bang, bukan nipu-nipu kita bang. Nah, sekarang kalau nggak nipu, di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah roh? Dia akan mengirim roh, yang artinya ketika dia naik ke sorga, dia akan berjanji mengirimkan Roh Kudus itu, yang artinya kepada orang percaya lah. Dan Berarti betul-betul itu terjadi di hari Pentakosta. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus mengutus Yesus? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana? Anda mengatakan Yesus mengutus. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus? Roh Kuduslah yang menyertai orang percaya. Terus ketika yang Yesus mengaku sudah naik ke surga. Oke. Setelah Yesus naik ke surga, yang datang adalah Roh Kudus, iya kan? Roh Kuduslah yang datang pada hari Pentakosta. Enggak, dan itulah awal dari mula-mula gereja pada abad itu. Itulah permulaan gereja pada waktu itu. Yang datang setelah Yesus terangkat ke surga siapa? Yang datang sebelum Yesus terangkat ke surga? Setelah. Ya. Itulah Roh Kudus tadi. Roh Kudus. Terus yang datang mengaku akulah awal, akulah akhir itu siapa? Ayo. Ya Tuhan tadi. Siapa? Ya Yesus. Nah, katanya yang datang Roh Kudus. Ayo, ketahuan kan? Ketahuan kalau yang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang itu adalah Roh Kudus. Tapi kenapa yang ada di Pulau Patmos itu mengaku Yesus? Berarti udah ketahuan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, yang memakai nama Yesus di Pulau Patmos, akulah awal, akulah akhir, itu penyesat yang ingin menyaingi Tuhan Elohim. Itulah Lucifer yang tadi yang keluar dari kubur itu. Yesus mana pernah mengatakan aku akan datang setelah aku terangkat? Enggak. Kalau aku yang datang, kata Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertai aku. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Selain daripada itu, kalau ada yang mengaku aku, jangan ku percaya, itu adalah iblis. Saudara gembel Syukran, ayo bantah terus ucapan Yesus, bantah. Kalau itu seperti itu keyakinan abang, nggak apa-apa abang. Nah, itu Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Yesus yang mengatakan, jika ada orang yang datang atau ada sesuatu kekuatan yang datang setelahku mengaku aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, udah termasuk itu udah termasuk orang abang. Sahabat Luki, kamu udah termasuk itu yang udah termasuk nabi-nabi palsu. Jadi saya emang saya bisa bang. Bung, udah termasuk kau itu bang sekarang. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu banyak, Tuhan. yang artinya pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan banyak orang. Itu kamu udah termasuk. Saya menyesatkan apa? Cuk? Iya ya, aku ada itu bangnya. Ya, sekarang Anda menuduh saya sebagai penyesat. Apa yang membuat saya jadi penyesat? Contoh. Ya, ajaran kami, ajaran Kristen kau ajarkan, tapi tidak kau pahami dengan baik. Saya mengajarkan ajaran Yesus, Bang, itu bukan ajaran Kristen. Penyesatan. Loh, Yesus mengajarkan yang datang setelah dia siapa? Aku pernah kuajarkan kata Muhammad Rasul itu, nggak pernah itu bang kuajarkan. Apa yang kau saudara mau pretelin Nabi Muhammad apanya? Tidak ada yang perlu
Anda pretelin Nggak Nabi mau Muhammad. ini, sahabat. Ajaran Kamu- Nabi Muhammad itu Kamu lurus, yang termasuk diaminkan, menyesatkan banyak orang. diaminkan oleh pengikutnya. Sedangkan Yesus, Kenapa kau ajarkan ajaran agamanya orang Kristen? ya udah abang, Tapi kamu abang yang membuat turun, kesalahan, turun, kan? turun kalau sudah tidak sanggup. Jangan kau paksakan dirimu berdiskusi denganku yang menguasai Bible kalau kau sudah tidak sanggup. Jangan pamer nangis di sini abangku. Meskipun kau itu sarjana teologi, kalau ilmu sudah begitu, itu Anda sudah menyerah itu. Itu Anda sudah menyerah namanya. Kalau Anda sudah menyerang pribadi saya yang membahas Bible, itu Anda sudah angkat tangan. Tadi enggak. Karena Anda menganggap bahwa Anda bisa mengalahkan saya. Setelah Anda tidak sanggup mengalahkan saya, Anda menyerang saya. Kenapa kau membahas agamaku? Kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak dari awal? Nanti kejepit baru gitu. Sahabat Jack, syukran. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Jadi saudara, saya menyampaikan apa yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Karena kenapa? Yesus tahu dirinya hanyalah utusan. Yesus tahu kalau dirinya hanyalah utusan. Yesus tahu dirinya adalah manusia. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir. Itu tidak mungkin. Tapi kalau iblis mengaku, ya bisa jadi. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Nabi Isa atau Yesus dalam ajaran saudara, mana mau dia menyaingi Tuhan? Enggak mau dong. Yesus orang benar. Kalian aja yang aneh mengikuti ajaran makhluk asing yang di Pulau Patmos itu. Masalah generasi hancur sudah. Yesus mana pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Ya ada aja Yesus. Muncul Bang, lagi. aku mau nanya dulu bang. Mujizat Muhammad itu apa sih bang? Mujizat Nabi Muhammad mampu mengajarkan umatnya untuk membantah seluruh ajaran orang-orang kafir. Itu tidak mujizat bang. Mujizat itu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu mujizat bang. Nabi-nabi ini dibuatkan bermujizat. Muhammad apa sih mujizatnya? Nabi-nabi palsu ketika datang bermujizat enggak? Yesus itu bang mengatakan. Aku tanya dulu. Nabi-nabi palsu itu bermujizat enggak menurut Yesus? Nabi-nabi palsu itu tidak bermujizat. Kau lagi. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu melakukan tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kena kan? Siapa? Kena enggak? Siapa sih namanya siapa? Paulus banyak bermujizat. Paulus sering bermujizat. Bang, itu bertujuan ke Nabi Muhammad. Kan ada itu menerima wahyu dari gua-gua gelap. Ya. Itu bertujuan ke Muhammad kan menerima wahyu dari gua Hiro. Coba tunjukkan di mana dalilnya menerima wahyu di gua gelap. Di gua Hiro apa enggak gua gelap? Enggak, di kitabmu ucapan Yesus menerima wahyu di gua gelap itu di mana dalilnya? Di kitab bentar bang ya. Saya lihat. Mulai goyang digoyang. Silakan aku ladenin. Mau kemana Menerima wahyu perginya? dari gua gelap itu sudah dinubuatkan. Iya, silakan Anda tunjukkan dalilnya. Silakan tunjukkan dalilnya biar ku ajarin. Kena kau ini, kena betulan. Silakan. Kena di sini. Semua Kasih itu dalil dulu. Itu untuk Nabi Kasih Muhammad. dalil. Kasih dalil dulu. Oke, bentar bang. Saya lihat. Ya, ke perpustakaan dulu belajar sana. Nangis lagi ku buat menangis. Menangis ku buat teman-teman Kristenku yang ku kasihi, kalian menangis ku buat. Keluar dari gua jadi nabi palsu, keluar dari gua jadi Tuhan. Palsu enggak tuh? Manusia tapi ngaku Alpha dan Omega, yang artinya kata maknanya awal dan akhir. Ya,
Bukan Tuhan mengaku akulah awal, akulah akhir. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Ya Ciblis. Ciblis. Hanya Tuhan. Yesaya 41 nomor 4 yang berhak mengklaim dirinya sebagai yang maha awal, maha akhir. Kalau ada manusia mengaku dirinya atau makhluk asing mengaku dirinya awal akhir, selama dia makhluk maka dia adalah Ciblis. Ngaku kok akulah awal, akulah akhir, tapi dia makhluk, ya Ciblis. Sebab hanya Tuhan yang berhak mengatakan dirinya akulah awal, akulah akhir. Kalau dia makhluk mengaku akulah awal, akulah akhir, maka dia adalah Ciblis. Hei, hei, kelamaan kau. Hei, kasihan dia, kasihan. Pingin menuduh Nabi Muhammad. Kasihan kali lah. Pingin menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Halo. Ya, mana dalilnya? Nangis kau kan? Nangis. Bang Juma. Iya. Alah. Alah. Kenapa kau bilang tadi Jibril itu iblis? Kenapa? Di mana itu? Kenapa kau bilang Jibril iblis? Di Baru mana? kau bilang tadi. Di mana saya mengatakan itu, Nona? Buka kamera dulu. Jangan fitnah kayak Paulus, suka-suka fitnah. Selamat malam. Sedikit-sedikit. Siapakah engkau Tuhan? Fitnah lagi. Malam, Bang. Malam juga, saudara. Dari gereja mana ini? Halo? Makasih Bunda Nos. Ayo. Percaya diri ngomong, Bang. Dari gereja mana? Ya. Buka kameranya, silakan. Halo, Bang. Halo. Ya. Dari Mau Kristen. tanya awal kata Tuhan itu dari mana? Tuhan. Kata Tuhan itu asalnya dari kata Tuan. Tuhan. Tuhan itu kan. Tuhan itu berarti dia maha. Berarti itu yang berkuasa ya. Disebut Tuhan. Siapapun berkuasa itu disebut Tuhan. Iya. Nah, Terus Muhammad saya bisa juga sebut Tuhan kalau saya percaya dia sang ilahi. silakan aja kan, mayat aja kok Tuhan kan, apalagi Nabi Muhammad. Apa masalahnya rupanya? Itu juga Yesus. Saya Kenapa? percaya Yesus karena dia adalah Tuhan. Iya, silakan saudaraku, silakan. Oh, kancing baju aja kalau kau mau Tuhan kan silakan aja, nggak ada yang larang. Adakah saya melarang? Masalahnya orang yang bukan Tuhan yang kau tuhankan itu deritamu. Kenapa dia saya sebut Tuhan? Ya itu kan hak Anda, mau menyebut dia Tuhan, menyebut dia hantu, itu hak Anda, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang toh, iya kan? Iya. Terus apa masalahnya? Enggak, saya cuma Ya, mau tanya ini yang awalnya kata Tuhan itu sebenarnya dari mana? Cuma itu. ya Tuhan. Tuhan, tadinya Tuhan takur, Tuhan tanah, Dia Tuhan sebenarnya langit, anak Allah Tuhan yang langit kami dan percayakan. bumi. Kenapa? Kami sebagai umat Kristen kita sebut dia Tuhan karena dia anak Allah. Ya silakan aja. Sang Sekarang Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Tuhan kami satu. Bapaknya, Tunggal. bapaknya yang Tuhan atau anaknya? Begini, kata Tuhan kan itu hanya kata Tuhan. Enggak usah melintir kemana-mana. Yang mana yang Tuhan? Kata Anaknya Tuhan. atau bapaknya? Siapa saja saya boleh panggil Tuhan.
Iya, Lalu iya, Bapak- Tuhan Anda katanya satu. Yang mana yang Tuhan Anda? Anaknya atau bapaknya? Yesus. Oh, berarti bukan bapak. Ya sudah, silakan. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Cuman Yesus yang... Disebut juga dia sebagai Tuhan Allah, Sang Ilahi. Tuhanmu ada berapa, Bung? Kok agama ini kayak makan kue bayar satu? Ayolah. Kalau Ayolah, Kak. penyebutan Tritunggal itu harus mendalam, saya sebagai orang awam sulit untuk menjelaskan. Apa itu Tritunggal? Apalagi itu Tritunggal? Ajaran siapa itu Tritunggal? Adakah Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Bukankah Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti bukan 3 di dalam 1. Hah? Sulit ya saya mau jelaskan. Memang tentang sulit. Tritunggal Bagaimana ini karena mungkin Anda mengatakan? orang untuk Bagaimana Anda mendalami bisa kata mengatakan itu. ini kertas sementara ini adalah tempe goreng? Memang sulit. Tempe goreng kau ingin katakan kepada orang lain, teman-teman ini adalah sepatu loh. Ya nggak ada yang bisa percaya kecuali sesamamu orang gila. Hanya orang gila yang bisa percaya ini adalah sepatu. Nggak ada yang bisa percaya itu. Anak orang kok dibilang Tuhan, hanya orang sinting yang bisa percaya. Apa ini Gerat ini? Kamu ya cinting. Dari mana saudara? Gereja mana saudara ini? Dari Banyuwangi. Gerejanya maksudku. Gerejanya enggak Islam saya bang. Walah, Islam. Turun ya. Iya, mau ngapain Islam di sini? Hah? Kan lari lawan saya kan? Dibilang Islam dibawa aja dulu. Ngapain naik? Abang ini lari deh. Hai Nona Lady. Bisa buka celana kak? Bisa buka kamera kak? Nah, gitu dong. Lady suka main di gelap-gelap. Ada keturunan popok kah? Iya. Halo, semangat malam. Iya, halo. Yang paling utamanya mah Bujang enam cuki mai. Habis pasti. Ocen, jangan kalian botol dulu. Diam dulu kalian. Dalam main anihin bang. Nah, Dinda Dio, silakan istirahat, silakan. boleh Lagi minum tapi bang. Apalah orang ini. Nah, kita berdua aja, nggak ada yang lain. Buka kamera sekarang, cepat. Oke bang, harus buka bang. Harus. Gak usah lah. Bukan Nanti lah. marah suamiku bang. Marah suami. Enggak akan marah suami. Ganteng suaminya lebih ganteng dari aku. Ngapain dia cemburu? Cemburu nanti. Istri jelek begitu kok dicemburuin? Masih. Bertanya aku bang. Istrinya gitu Ya. jeleknya, masa dicemburui? Aku yang murtadin aku bang, murtadin. Terus? Ya aku dulu Islam, tapi suami Kristen. Ganti nama enggak? Tadinya Lidi, begitu murtad belum jadi Lady. Tadinya Saulus, belum jadi Paulus. Ya itu kan jurusnya Paulus itu. Suka nipen. Bukan.
Coba diuji Islamnya, boleh nggak? Waktu aku Islam bang, aku kepala suka baca Al-Quran bang, Coba, sikit-sikit. coba. Saya pingin dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit-sikitnya bang, malu aku ya. Apa tadi huruf pertamanya apa? Coba diulang lagi. Malu aku. Diulang lagi tadi bacaannya. Apa? Bismillah. Ulang. Ya. Bismillah. Coba diulang. Cari dulu aku, mana yang benar bang itu. Aku dulu sering bolos Oh, bolos. di masjid bang, makanya aku murtadi. Oh. Gara-gara suami. Suaminya suka makan jengkol mentah. Bukan, Jadi karena nggak disunat dia, enak rasanya. oh, kodong. Kayak senjata babi dong, nggak sunat gitu ya. Enak bang, yang nggak disunat. Berarti nggak ada bedanya dengan senjata babi. Babi juga nggak disunat. Sama berarti. Betul nggak? Udah capek tuh menciptakan kepalanya, kenapa harus dirusak bang? Udah dibikin sempurna pakai topi, kenapa masih dirombak-rombak? Bang, boleh bertanya bang? Buka kameranya. Marah nanti suamiku bang, dituduh kau nanti merayuku kayak mana? Memperhatikan Jahat Amsal. suamiku, jahat. Suamiku itu pemabuk itu, peminum tua. Suamiku marah gitu. itu nanti diusir aku. Ya, gak usah ungkem bang ya. Cuma bertanya aja bang. Aku dulu waktu sekolah di pesantren bang. Pesantren aku lagi. Belajar bahasa Arab aku sibuk. Nggak artinya bang. Banyak kali lah ini. Coba syahadat coba. Masih ngerti syahadat nggak coba? Syahadat? Ya. Syahadat itu udah merantau bang. Kok malas? Iya, aku malas dulu. Ini saya mau tanya sama ibu. Ibu ini kan mumpung masih ada waktu. Cincin yang ibu pasang di kelamin itu dilepas aja. Ibu udah tua, ngapain masih dipasang di situ? Ibu ini. Cincinnya dilepas, Bu. Nggak bagus itu. Udah tua dia. Kasihan juga itu kayak anting situ ya. Udah, jangan lagi dipasang. Ada peniti lah di situ, jarum pentul, ada kail, ngapain dipasang di situ ibu, Bu? Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.